Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimahullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimahullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat, sekarang kita mulai lagi ayat 231. Ya, kita mulai dari ayat 231. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik ya sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang ya orang-orang mukmin atau orang-orang Islam, laki-laki Islam menikahi atau menikah dengan wanita-wanita musyrik. Ya, sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Ya karena wanita itu ya adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Ya. Maka tentu pertama ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kenapa kita dilarang laki-laki muslim atau mukmin menikah dengan wanita musyrik. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariatnya tentang larangan menikah dengan wanita-wanita musyrik. Ya. Kalau kita lihat secara akal, ya karena dengan menikah dengan orang-orang musyrik, maka orang-orang musyrik itu akan dia bisa, kalau seseorang itu dia memiliki anak dari hasil pernikahannya, maka anaknya itu bisa terpengaruh dengan ibunya yang musyrik itu, sehingga dikhawatirkan anaknya itu pun menjadi musyrik ya, atau terpengaruh oleh ibunya sehingga dia pun bisa masuk ke dalam agama atau mengikuti kepercayaan ibunya itu. Itu kalau kita melihat secara akal ya, tapi tentu Allah SWT yang lebih tahu tentang kenapa melarang. Ya. Kemudian wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sungguh kata Allah, seorang
budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik. Ya, meskipun dia merdeka, tetapi kalau dia musyrik, walau a'jabatkum, meskipun wanita tersebut membuat engkau kagum kepadanya, membuat engkau tertarik kepadanya. Ya, tetapi jangan hanya dilihat daripada penampilannya, zahirianya, padahal batinianya adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya, oleh karenanya wanita budak, ya, selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu jauh lebih baik daripada menikahi wanita eh, yang merdeka misalnya, tetapi dia beragama atau berkeyakinan musyrik atau orang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang Muslim itu, ya, ketika menikahi seseorang wanita bukan hanya dilihat daripada penampilannya, dari kecantikannya, dari fisiknya, dari lahirianya, bukan itu yang menjadi ukuran yang sehingga seorang muslim itu menikah dengan seorang wanita. Tetapi yang dilihat adalah batinnya, imannya, ya, keimanannya. Itu dasar pondasi itu. Ya, meskipun barangkali dia hanyalah seorang budak saja, ya, bukan orang yang merdeka, tetapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian sebagai wali-wali daripada wanita untuk menikahkan anak-anak kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kebalikannya. Kalau misalnya kita sebagai wali terhadap anak-anak perempuan kita misalnya, maka janganlah kita menikahkan anak-anak perempuan kita dengan laki-laki musyrik. Ya, laki-laki musyrik. Ya, kecuali dia masuk ke dalam Islam, maka ketika itu diperbolehkan untuk menikahkan dengan mereka. Kemudian Allah mengatakan, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh, ya, seorang budak, laki-laki budak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih baik daripada seorang laki-laki yang merdeka tapi dia musyrik, meskipun dia itu membuat kamu kagum kepadanya, misalnya dari segi fisiknya, penampilannya, lahirianya, atau dari segi hartanya, pangkat jabatannya, kita kagum kepada laki-laki itu, tetapi kita tidak boleh menikahkan anak-anak perempuan kita kepada laki-laki musyrik, ya, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kita dahulukan adalah kepada laki-laki, yang kita pilih adalah imannya, terutama adalah imannya sebagai pondasi. Ya, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan akhlak yang bagus, ya, maka itu yang menjadi barometer kita menikahkan daripada anak-anak perempuan kita. Ya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idznih. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengajak kalian kepada pintu neraka. Jadi orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu, mereka yang mengajak, ya, umat muslim untuk masuk bersama mereka, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengajak orang lain masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk masuk ke dalam surganya, ya, untuk mendapatkan ampunannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajak manusia kepada neraka.
Allah SWT tidak pernah mengajak manusia untuk berbuat keburukan yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala ya mengajak manusia kepada surga Allah Subhanahu wa taala, pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ampunan inilah maka seseorang itu ya langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah, yang kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya ya api neraka itu panasnya 70 kali lipat daripada panasnya api di bumi ini. 70 kali lipat, bayangkan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya ya dengan ampunannya, sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar manusia itu mau mengambil pelajaran. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang hukum-hukumnya, tentang hikmah-hikmahnya, ya ya ayat-ayat Allah yang berisi tentang hukum-hukumnya, tentang hikmah-hikmahnya, ya yang Allah jelaskan kepada umat manusia agar umat manusia itu mau mengambil pelajaran. Ya, jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berisi hukum-hukum dan hikmah-hikmah itu adalah agar kita manusia ini mau mengambil pelajaran dalam hidup kita. Ya, karena dengan kita mengambil pelajaran inilah maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan tatkala kita mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, wa yas'alunaka 'anil mahid, ya. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang mahid. Mahid itu tentang wanita yang haid. Qul huwa adam fa'tazilun nisa fil mahid. Katakanlah dialah haid itu adalah kotoran, maka hendaklah kalian meninggalkan atau menjauhi istri-istri kalian pada saat dia haid. Iya. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian ya sampai mereka suci dari haid. Yaitu mendekati berhubungan intim ya dengan istri sampai istri itu ya dia telah suci daripada haidnya. Ya, jadi sekali lagi darah haid itu adalah kotor, ya, maka seseorang suami tidak boleh mendekati istri, ya, tanda kutip melakukan hubungan intim pada saat istrinya lagi haid. Ya, itu dilarang karena tentu akan membawa penyakit ya bagi laki-laki tersebut dan juga bagi perempuan tersebut. Dan Allah SWT Maha mengetahui ya kenapa dilarang mendekati istri pada saat sedang haid. Ya, dan Allah SWT Maha mengetahui tentang kemaslahatan dan kemudaratan dari hamba-hambanya, karena Allah SWT yang menciptakan dan mengetahui apa yang menjadi maslahat dan mudarat bagi hamba-hambanya itu. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila istri-istri kalian itu telah suci dan mereka sudah mandi ya, yaitu mandi wajib ya, atau mandi dari berakhirnya haid lalu mandi besar atau mandi wajib, fa'tuhunna, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Ya, artinya Allah SWT membolehkan ketika itu suami mengumpuli lagi istrinya ketika istrinya sudah suci dari haidnya dan ketika istrinya sudah mandi wajib. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan fisiknya,
begitu juga yang mensucikan daripada akhlak-akhlaknya, memperbaiki akhlaknya. Ya, ikhwatul Islam, azakullah, di sini menunjukkan bahwasanya seseorang itu pasti berbuat salah, khilaf dan dosa siapapun dia, karena kita bukanlah malaikat. Tetapi yang terbaik adalah kita mau bertobat, mau mengakui kesalahan kita, dan kita mohon ampun dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaik adalah bukan orang yang tidak pernah berdosa, orang yang bukanlah orang yang tidak bersalah, tapi yang terbaik adalah orang yang ketika bersalah segera dia mengakui kesalahannya dan dia beristighfar serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya, jasadnya. Makanya ada namanya wudu, ya, menghilangkan hadas kecil, ada namanya mandi junub, menghilangkan hadas besar, ya, yang ada pada seorang muslim. Maka Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang berwudu, orang-orang yang menghilangkan hadas kecilnya, orang-orang yang menghilangkan hadas besarnya. Begitu juga yang menghilangkan najis di pakaiannya, di badannya, di tempat sholatnya. Ya, karena sesungguhnya Allah SWT adalah maha baik, maka menerima hal-hal yang baik. Allah itu maha indah dan menyukai namanya keindahan. Iya, juga Allah SWT menyukai namanya kebersihan dan kesucian itu. Makanya kita diperintahkan sebelum sholat, maka diperintahkan kita untuk berwudu. Itu merupakan kesucian. Ya, wudu adalah merupakan tanda kesucian. Apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dalam keadaan suci. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyukai namanya kesucian dalam batin. Ya, bukan cuma kesucian dalam lahiriah, fisik, iya, tetapi juga kesucian dalam batin, hati ini, ya. Ya, kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari riya, dari sombong, dari angku, bangga diri, dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ini yang haruslah kita bersihkan, sucikan. Ya, karena Allah SWT ya menyukai orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu ibarat ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian bagaimanapun kalian kehendaki. Ya. Ya, ini merupakan ya satu sunatullah, bahwasanya Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasangan untuk saling melengkapi satu dari yang lainnya, saling menutupi kekurangan satu yang lainnya, ya saling artinya saling ya memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Dan Allah SWT tentu mau mengetahui fitrah-fitrah manusia, ya bahwasanya Allah menciptakan manusia itu ada namanya laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian waqaddimu li anfusikum, ya wallahu wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dan persembahkanlah, ya berikanlah untuk diri kalian. Maksudnya kerjakanlah amal-amal kebajikan. Ya, amal-amal kebajikan yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah untuk diri kita sebagai bekal bagi kita untuk menghadapi namanya kematian dan kehidupan akhirat kelak. Ya, jadi kita harus juga mempersiapkan bekal untuk diri kita, bukan cuma sekedar kita makan dan minum. Ya, bukan cuma sekedar kita berolahraga, tapi bagaimana kita bisa juga memberikan hak-hak kepada diri kita, yaitu apa? Yaitu amal soleh. Ya, sebagai bekal untuk menghadapi namanya hari kematian dan di hari akhirat kelak. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintah Allah dan tinggalkanlah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwasanya kita akan bertemu kepada Allah. Ya, maka kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhirat. Inilah salah satu perkara yang gaib yang harus diyakini oleh seorang muslim. Ya, wa basyiril mu'minin,
dan berikanlah berita gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi hendaklah kita orang-orang yang beriman untuk bersabar ya, untuk terus istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya balasannya. Ya tentu Allah menciptakan adanya setan untuk menggoda manusia hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia yang dengannya Allah Maha mengetahui siapa di antara manusia yang mau bersabar, yang ikhlas, yang mau tunduk kepada Allah, yang meninggalkan langkah-langkah syaitan, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, tetapi hanyalah menuruti, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita pesimis dalam hidup ini, ya maka hendaklah kita terus optimis, yakinlah selama kita orang-orang beriman, maka kita adalah orang-orang yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Dan janganlah kalian ya menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai penghalang ya dari berbuat baik ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melakukan islah perdamaian di antara manusia. Artinya jangan sampai kita bersumpah ya untuk tidak melakukan namanya amal-amal kebajikan. Ya, jadi kita sekali lagi ya hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita, jangan sampai lisan-lisan kita ini begitu mudah untuk bersumpah ya, sehingga kita pun bersumpahnya untuk tidak berbuat kebaikan, ya untuk tidak bertakwa kepada Allah, untuk tidak melakukan untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai. Tetapi bagaimana kita untuk terus ya menjalankan kebaikan, menunaikan kebaikan, terus kita mencegah atau menghindari daripada keburukan. Dan seandainya jika ada manusia yang bertikai dan kita mampu untuk mendamaikannya, maka hendaklah kita mendamaikannya, orang muslim yang bertikai, yang berselisih. Ya innallaha innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi sekali lagi ya marilah kita ya untuk terus ya berbuat kebaikan ya dimanapun kita berada, untuk terus istiqomah melakukan kebajikan, amal-amal yang wajib ataupun amal-amal yang sunnah, terus kita komitmen dan konsisten mengerjakannya. Begitu juga kita menghindarkan namanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang juga berikutnya adalah kita hendaklah menjadi penengah tatkala ada di antara saudara kita yang bertikai. Karena apa? Karena pada prinsipnya umat Islam adalah umat yang bersaudara. Janganlah kita saling menghinakan, merendahkan satu dengan yang lainnya. Wallahu samiun alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar apa yang kita ucapkan baik secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam isi-isi hati kita, perbuatan-perbuatan kita yang nampak ataupun yang tidak nampak. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ikhwatal Islam terkait tentang beberapa dari penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Kami akhiri kajian tafsir malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.